Oke, Angkatan Laut nih dari masa ke masa selalu aja muncul nama-nama terkuat pelindung mereka ini. Bahkan dari duo dinamit di masa itu, tembok kuat Angkatan Laut ini ternyata terwariskan pada orang-orang di generasi baru. Mereka ini berisikan para monster dengan kemampuan gila-gilaan nih. Garp dan Sengoku mungkin nama lain di awal ketenaran Angkatan Laut saat masih di era Kong dahulu. Bahkan jika kalian ingat setelah era ini, Admiral Zapier itu memunculkan generasi baru yang tak kalah mengesankan pula. Mereka adalah si anjing merah, pisan biru, dan juga monyet kuning. Mereka adalah para didikan dari Admiral Zapier. Nah, namun sekarang nih setelah berganti era itu masih tersisa nama-nama tersebut. Dan muncul pula tembok terkuat Angkatan Laut generasi terbaru dengan kemampuan si harimau ungu serta banteng hijau sebagai tambahannya. Nah, video kali ini kita akan lebih detail lagi nih membahas kenapa pihak Angkatan Laut sangatlah kuat. Itu karena mereka punya orang-orang ini yang dikenal layaknya tembok pertahanan yang sulit sekali ditembus. Kita akan membahas mengenai Sengoku, Garp, Akainu, Kuzan, Kizaru, serta Ryokugyo, para tembok terkuat Angkatan Laut. Kita mulai. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai Crazy Theory, Buddha raksasa, anjing merah, harimau ungu, banteng hijau, dan juga monyet kuning, para tembok kuat Angkatan Laut. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Jangan lupa klik lonceng subscribe-nya biar nggak ketinggalan informasi, dan follow Instagram official DRTV Mediatif yang berisikan konten pop culture dan merchandise-nya. Oke, kita lanjutkan perjalanannya. Nah, tanpa basa-basi lagi nih, inilah daftar tembok terkuat Angkatan Laut dari masa ke masa. Pertama, Sengoku Sang Buddha. Kita tahu ini memang bukan hal baru lagi nih untuk Oda Sensei mengambil referensi dalam cerita One Piece sendiri dari bahkan kisah-kisah mitologi dunia, terutama dari kisah mitologi Buddha itu sendiri. Misalnya saja mode Asura milik Zoro, nama-nama dari teknik milik Kaido yang terinspirasi pula dari nama-nama Dewa Buddha. Nah, lalu yang sudah tak asing lagi untuk kita dari kisah mitologi Buddha yang dicerita One Piece sendiri tentu adalah buah iblis milik mantan Fleet Admiral Sengoku, Hitohitonomi. Ini adalah modal Daibutsu Buddha raksasa itu yang memungkinkannya untuk berubah menjadi sosok Buddha yang berukuran sangat besar dan bersinar keemasan. Seperti yang kita tahu pula bahwa Sengoku adalah seorang mantan Fleet Admiral di masa lalu. Nah, untuk saat ini dia memang sudah mundur nih, tidak lagi menduduki tahta sebagai Fleet Admiral. Namun sampai saat ini nih, Sengoku juga masih aktif dan masih memiliki peran yang cukup krusial dalam organisasi Angkatan Laut itu sebagai seorang inspektur jenderal. Nah, seperti yang dijelaskan awal tadi, Sengoku adalah seorang pengguna kekuatan buah iblis mythical Zoan Hitohitonomi model Daibutsu Buddha, dimana dengan kekuatan ini Sengoku dapat berubah menjadi sosok patung Buddha emas raksasa. Nah, inilah tembok kuat Angkatan Laut generasi lama yang masih hidup sampai sekarang guys. Yang sudah lama ada sejak kira Rocks, Goldie Roger, Shirohige, atau bahkan Shiki. Dan kita ingat pula kala itu selain pertempuran yang melawan Shiki, kejadian saat perang besar Marineford pun Sengoku tampil dengan ganasnya saat mengajar Luffy dalam bentuk Budanya itu dan juga meluluhlantakkan bajak laut Kurohige menggunakan teknik shockwave miliknya tersebut. Sebuah serangan dengan daya hancur di area serangan yang cukup besar, hanya dengan satu serangan cukup untuk membuat kru bajak laut Kurohige terpental jauh ke belakang. Dan itu adalah salah satu kemampuan tertinggi dari Sengoku Sang Buddha. Kedua, itu adalah Monkey D. Garp. Guys, percaya dah, ini adalah tembok pertahanan kuat Angkatan Laut berikutnya. Orang yang selalu setia bersama dengan Sengoku sejak era Rocks, Goldie Roger, Shiki, dan Shirohige, bahkan ada di era generasi baru. Garp mengesankan karena ia bukan pengguna buah iblis saja nih, tapi dia dijuluki sebagai manusia satu pukulannya Angkatan Laut. 38 tahun yang lalu ketika usianya 40 tahunan, ada sebuah kelompok bajak laut super kuat dan legendaris, mereka adalah Rocks, dimana beranggotakan Shirohige, Kaido, Big Mom, Shiki, dan juga masih banyak lagi. Di sanalah awal mula kejadian itu bermula. Ya, meskipun ia tidak ingin terlalu menceritakan kejadian tersebut nih, karena ia bekerja sama dengan seorang bajak laut Goldie Roger, insiden God Valley inilah yang membuat namanya terkenal sebagai Garp si pahlawan, karena ia telah menghancurkan kelompok superstar itu dan mengalahkan kapten terkuat mereka, Rock D. Sebek. Nah, 30 tahunan lalu lebih nih, ketika usianya 48 tahun kala itu, ia kembali melakukan pertarungan melawan Don Chinjo yang saat itu berniat mengambil harta karun dalam bongkahan laut es yang membeku tersebut di pertarungan kala itu.
Nah, di pertarungan tersebut, kepala runcing Don Chinjo itu hilang seketika, dan seketika itulah misi mereka gagal, di mana Gap dikenal sebagai si Tinju Gap sejak saat itu. Momen setelah itu, ia akhirnya sering dipertemukan lagi dengan orang yang membantunya mengalahkan Rocks. Ia adalah bajak laut rajanya itu, Goldie Roger. Dalam Angkatan Laut, inilah momen di mana Gap selalu menjadi orang-orang yang memunculkan Roger di setiap pertempurannya. Vice Admiral Kong bahkan selalu menawari Gap nih sebagai seorang admiral, tapi selalu dirinya tolak. Alasannya ini masuk akal nih, karena ia tidak mau bekerja secara langsung menjadi bawahan dari Tenryubito. Artinya di sini memang Gap memiliki pandangan lain nih, bahwa Tenryubito yang tidak memiliki rasa kemanusiaan ini tidak pantas enaknya menyuruhnya, meskipun dirinya sendiri mengabdi kepada Angkatan Laut. Nah, ada banyak pendapat nih soal kekuatan dari Gap ini. Jika kalian amati, putranya di Dragon dianggap sebagai salah satu pengguna haki terkuat, sementara cucunya Luffy juga demikian badasnya. Secara logika pun, ini tentu berasal dari keturunan awalnya Monkey D. Gap sendiri. Meski sampai sekarang Oda Sensei itu belum membuka informasi soal ini, tapi setelah kejadian seperti Kapten Kid yang dulunya dikira tidak bisa menggunakan kemampuan ini, tapi ternyata dia juga memilikinya, ataupun Zoro. Jadi kami pikir nih, haki raja memang masih disembunyikan dari Monkey D. Gap ini dan juga kemampuan jenis haki lainnya. Dan kita juga harus ingat nih, kemampuan God Valley kala itu, dimana setelah Rock Disciple itu gugur, para anak buahnya itu menjadi orang-orang kuat pula, bahkan jadi para Yonko. Lalu Roger, rekannya yang sudah tidak ada lagi, otomatis legenda tentang penghancuran Rocks itu tinggal menyisakan nama besar Monkey D. Gap. Does it make sense? Berikutnya adalah orang-orang yang didikan dari Zepier yang memerintah di era baru. Ketiga adalah Akainu. Nah, inilah orang yang dianggap sebagai si pemilik keadilan absolut nih. Nama Akainu ini berarti anjing merah, sementara Sakazuki adalah secangkir sake. Oda Sensei mengatakan jika kata Sakazuki berasal dari 3 film Bunta Sugawara yang berjudul Sakazuki. Pertanyaan sekarang, kenapa Akainu begitu hebat? Ya, jawabannya simpel. Terlepas dari kekuatannya sekarang itu, Akainu adalah seorang pemilik dari strategi yang sangat luas nih. Dia bisa merencanakan teknik perang yang bahkan curang sekalipun. Nah, fisiknya yang kuat itu bahkan tidak hancur setelah terkena serangan mati-matian oleh Gura-Gura no milik Shirohige di Angkatan Laut kala itu. Kemampuan Boy Blade dan pengguna Logia Magma ini menjadikan Akainu sangat sulit sekali untuk dikalahkan. Dan di era ini, dia adalah seorang pemimpin dari para admiral generasi baru. Keempat, selanjutnya adalah Kuzan. Ya, sama seperti Akainu, dia adalah seorang murid dari Zepier yang terampil dan dikenal sebagai si burung biru pisan. Nah, Kuzan no Aokiji sempat menjadi palang pintu tangguhnya Angkatan Laut kala itu. Bahkan orang seperti Sengoku Gap, Shirohige, Doflamingo mengakui betapa hebatnya Aokiji. Kemampuannya begitu terkenal ketika pertempuran besar Angkatan Laut, dan dia adalah orang yang paling efektif nih, aktif bergerak membasmi para Angkatan Laut yang mencoba menyelamatkan Portgas di Ace. Bayangkan saja apa jadinya kala itu jika Angkatan Laut tidak memiliki Aokiji sejak awal. Pasti sudah terjadi tsunami besar-besaran nih dari Shirohige kala itu dengan Gura-Gura no Mi miliknya itu. Namun untung saja kala itu Aokiji langsung membekukannya. Nah, namun sekarang nih ia malah membela dari Angkatan Laut karena ketidakcocokannya dengan Akainu sendiri dan meniti jalannya seperti gurunya kala itu. Kita mungkin bikinkan videonya tentang ini next time. Kelima, itu adalah Kizaru. Ya, Borsalino sang monyet kuning begitu sapaan dari Admiral Kizaru. Nah, perlu diketahui Kizaru adalah admiral dengan kemampuan kecepatan paling tinggi di Angkatan Laut sekarang ini, di mana kemampuan cahayanya itu bergerak sangat luar biasa cepat. Ia dipanggil monyet kuning karena ketika dalam bentuk logianya atau dalam menggunakan Yasakeni no Magatama, banyak yang bilang ia mirip sekali dengan bentuk perubahan monyet. Dan ini menarik nih, dari semua admiral sekarang hanya Kizaru yang diperlihatkan pernah bertempur dengan sang legenda Raja Kegelapan Meiyo Silver Relic. Nah, di era ini Kizaru masih setia mendampingi Akainu nih dalam tahtanya sebagai salah satu tembok besar Angkatan Laut itu sendiri. Oke, next ke-6 adalah Aramaki Green Bull. Nah, nama lain Green Bull juga dikenal luas sekarang ini sebagai Benteng Hijau. Ini memang masuk akal sih, menambah daftar para orang-orang terkuat Angkatan Laut yang mendapati julukan hewan lainnya. Tak lain dan tak bukan, ia mendapati nama itu karena Green Bull sendiri identik dengan banteng. Dan karena ia identik pula dengan warna hijau, maka rujukan banteng pas sekali dengannya, Banteng Hijau. Hal yang membuat Aramaki ini mengesankan adalah kemampuannya dan rasa percaya dirinya yang gila itu sih. Datang seorang diri ke negeri Wano Kuni yang sangat tertutup itu, menghancurkan King dan Queen, serta dikenal begitu barbar aksinya. Green Bull adalah sosok baru sebagai tembok kuat Angkatan Laut. Last, ketujuh itu adalah Fujitora Iso. Nah, inilah Fujitora nih, orang yang dikenal memiliki nama panggilan harimau ungu tersebut atau harimau buta yang mematikan. Iso mendapati nama itu karena memang itulah representasi dari karakternya sendiri. Sebagai pengguna kekuatan monster, warna ungu selalu melambangkan kemampuan-kemampuan para dewa.
Dan itu terbukti jelas bahwa Iso ini bisa memanggil meteor ukuran besar raksasa sekalipun. Bahkan Admiral satu ini bisa menggunakan kemampuan gravitasi super kuat kala itu, Gravito Moko. Namun nih, karakter Fujitora ini begitu mirip seperti Aokiji yang begitu bijak. Dan selain itu, Fujitora juga sangat mirip karakternya dengan Admiral di masa lalu, para guru Admiral lainnya, Xavier Sensei. Maybe kita next akan bahas tentang videonya tentang Admiral Xavier. Nah, karena itulah nih, ada alasan masuk akal angkatan laut itu sangat sulit ditembus karena mereka sendiri memiliki nama-nama besar tersebut. Sebagai palang pintu tembok besar yang melindunginya, mereka adalah Sang Buddha, Monkey, Anjing Merah, Blue Pieces, Monyet Kuning, Banteng Hijau, bahkan Harimau Ungu, Admiral Iso Fujitora. That was sensational feeling. Gimana menurut kalian guys? Apakah semua ini relate? Jadi itulah tadi pembahasan kita tentang orang-orang yang dikenal sebagai tembok kuat dari pihak angkatan laut. Jangan lupa share di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga cerita itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton TDR TV and we'll be come back.